Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supiani dalam Diklat Online menulis artikel untuk majalah di Guru Juara. Baik, saya mengambil sedikit kutipan dari Bapak Mario Teguh, yaitu Anda tidak bisa membangun kehidupan yang luar biasa dengan keberanian biasa. Keberanian adalah sebuah kualitas yang memaksimalkan. Jika Anda berani, Anda akan memaksimalkan kebesaran dan ketinggian yang ingin Anda capai. Yang lain itu adalah pembatasan kebebasan hati. Jadi, jika ingin hidup kita luar biasa, maka kita harus memberikan porsi yang lebih untuk itu, atau kita harus memiliki kelebihan yang lebih, yang memang benar luar biasa. Tidak keberanian kita untuk mengambil sesuatu itu yang biasa-biasa saja. Jika saat ini kita belum pernah menulis, untuk supaya bisa jadi penulis, kita harus bisa memberanikan diri untuk mencobanya. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis artikel. Ya, artikel yang pertama yaitu artikel deskripsi. Apa sih artikel deskripsi dan bagaimana cara membuatnya? Baik, yang pertama, artikel deskripsi itu adalah artikel atau karangan yang bertujuan untuk menulis gambaran suatu fakta sehingga pembaca dapat membayangkan di benaknya apa yang kita tuliskan. Semisal kita ingin menuliskan kondisi senja di pantai. Jadi dengan membaca tulisan kita, pembaca akan merasa seolah-olah betul-betul melihat kondisi senja di pantai itu. Maka saya menyebutnya ini adalah karangan gambar. Kenapa? Karena 100% artikel ini berisi tentang keadaan, kejadian atau peristiwa. Jadi untuk contohnya lain lagi, misalnya kalau kita menggambarkan kondisi sekolah penggerak, kondisi sekolah daerah 3T dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh karangan deskripsi. Kemudian, bagaimana sih cara membuat karangan deskripsi? Ini Bapak Ibu, yang pertama kita harus menentukan objek, baik itu berupa keadaan atau konsep yang ingin kita deskripsikan. Misalnya nih, kita ingin menceritakan mengenai sore senja di pantai ya, senja di pantai. Itu berarti kan keadaan. Jadi sudah kita tentukan objeknya itu. Maka setelah itu kita harus tentukan tujuannya. Kenapa kita ingin menulis kondisi senja di pantai? Berarti tujuannya dalam masih tersirat ya Bapak Ibu. Tidak kita tidak tulis secara terang-terang. Jadi tujuannya mungkin untuk menggambarkan supaya pembaca tahu kondisi di pantai yang yang indah tadi, untuk refreshing. Atau kalau objeknya misalnya kita tadi sekolah penggerak, berarti tujuan kita ingin supaya pembaca mengetahui apa-apa saja sih yang ada di sekolah penggerak. Bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana tenaga pendidik dan kependidikannya, apa-apa saja yang ada di sana akan digambarkan secara jelas. Tujuannya supaya pembaca tahu, supaya pembaca bisa meniru atau setidaknya terinspirasi untuk membuat sekolah, mengikuti program sekolah penggerak tadi. Kemudian setelah kita tahu tujuan kita rumuskan
rumusan ide pokoknya apa. Ide pokoknya apa saja. Jadi nanti kita jadikan dia sebagai kerangka tulisan. Jadi ide-ide pokok tadi kita kembangkan, kita tulis dulu supaya bisa kita kembangkan nanti menjadi sebuah artikel. Jadi setelah ide pokok itu dapat kita buat, baru kita kembangkan tulisan itu menjadi urutan-urutan. Baik itu urutan berdasarkan waktu atau misalnya berdasarkan tahun atau berdasarkan tempat. Misalnya kita cerita nih mengenai sekolah penggerak. Ya kalau kita ceritanya tadi dimulai dari awal prosesnya gimana. Nah, jadi supaya runut seperti itu. Kemudian yang kelima, tutup artikel kita dengan paragraf yang menyimpulkan objek yang kita gambarkan tadi, yang kita deskripsikan tadi. Baik, kita lanjut. Gimana sih supaya kita bisa membuat sebuah artikel deskripsi yang bagus? Yang pertama, makin banyak indera yang terlibat, semakin baik. Karena apa? Karena pembaca akan dapat merasakan, membayangkan, bahkan ikut mengalami apa yang kita deskripsikan. Contohnya tadi kalau kita tuliskan kondisi senja di pantai. Kalau kita melibatkan mata untuk melihat, kemudian kulit untuk merasakan desiran angin dan ombak, kemudian mungkin indera apalagi, semakin banyak indera yang kita pergunakan akan semakin membuat pembaca benar-benar larut dalam tulisan kita. Jadi mereka akan merasakan apa yang kita rasakan saat kita menulis. Seperti itu. Kemudian yang kedua harus diingat bahwa untuk membuat artikel deskripsi kita memang tidak boleh memasukkan opini atau pendapat kita ke dalam artikel. Jadi kita murni menuliskan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Jadi tidak ada dari pendapat kita. Baik, kita akan bahas artikel yang selanjutnya, yaitu artikel narasi atau artikel cerita. Jadi narasi itu juga sering disebut dengan artikel cerita karena artikel ini ditujukan untuk menceritakan suatu kejadian atau situasi, baik berdasarkan urutan waktu atau urutan kejadian. Jadi contohnya seperti cerita novel, cerpen, dan lain sebagainya. Jadi dalam artikel narasi harus ada penokohan, seperti cerita pada umumnya. Sang tokoh digambarkan sebagai sosok yang bergulat dengan masalah dan berkonflik dalam kehidupannya. Jadi dia akan berusaha memenangkan pergulatan itu. Jadi semakin hebat konflik dalam diri si pentokoh tadi, semakin bagus lagi jenis artikel ini. Kenapa? Karena akan semakin menarik minat untuk pembacanya. Jadi kalau sebuah artikel narasi tidak ada konflik, maka ya orang akan merasa artikel ini akan merasa hambar dan orang membacanya ya biasa-biasa aja. Kenapa? Seperti itu. Kemudian bagaimana kita bisa menulis artikel? Gimana langkah-langkahnya? Artikel narasi maksudnya. Yang pertama, kita tentukan temanya. Kita ini mau ceritakan tentang apa? Misalnya kita akan menceritakan perjalanan seorang guru di daerah 3T. Atau kita ingin menceritakan temanya adalah bagaimana seorang kepala sekolah mewujudkan atau ikut ke dalam sekolah penggerak. Jadi program sekolah penggerak.
Setelah kita tahu temanya, kita tuliskan apa tujuannya. Seperti tadi, tentukan tema, kita tuliskan tujuannya masih juga tersirat. Kalau tadi misalnya kita ingin menuliskan perjuangan seorang guru di daerah 3T, mungkin kita ingin supaya ada perhatian dari pemerintah atau dari pemangku kepentingan lainnya. Kemudian kalau tadi kita menceritakan cerita seorang kepala sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak supaya mungkin tadi memotivasi kepala sekolah yang lain. Bisa juga untuk tujuannya untuk tidak ke pemangku kepentingan atau yang lainnya. Setelah kita dapatkan tujuannya, kita tuliskan rumusan ide pokoknya. Kita jadikan kerangka. Kita buat kerangkanya dulu. Kerangka tulisan apa yang mau kita tuliskan? Baru setelah itu kita kembangkan dengan alur cerita. Jadi diingat kalau pada artikel narasi itu harus ada penokohan. Biasanya kita bercerita dalam sebagai orang ketiga dan kemudian gini, harus ada tadi konfliknya. Jadi supaya mereka baper lah, terbawa dengan apa yang kita tuliskan. Jadi semakin kuat konflik yang kita tuliskan, konflik dalam diri yang kita tokoh tadi akan semakin menarik minat baca. Dan jangan lupa tutup dengan anti klimaks. Konflik memuncak, baru penutupnya apa? Gimana sih penyelesaiannya? Nah, seperti itu. Jadi kita jadikan anti klimaks itu sebagai penutup. Oke? Jadi syarat sukses untuk membuat artikel narasi itu bagaimana? Jadi kemampuan kita menyajikan konflik. Nah, karena tadi yang ciri utamanya itu kan harus ada konflik ya dalam diri si tokoh tadi. Maka kemampuan kita menyajikan konflik yang dialami oleh sang tokoh tadi dalam menyikapi masalah itu dengan caranya sendiri. Ya, jadi ingat kita harus bisa menceritakan bagaimana si tokoh tadi menyelesaikannya. Nah, jadi semakin hebat konflik, maka makin hebat sikap tokoh tadi, semakin menarik artikel tadi untuk dibaca. Kalau untuk artikel narasi, kita boleh memasukkan opini atau pendapat kita, namun tidak boleh secara terang-terangan. Ya masih tersirat atau pesan moralnya itu secara tersirat, seperti itu. Baik, kita lanjut ke jenis artikel yang ketiga, yaitu artikel eksposisi atau pameran. Jadi artikel eksposisi merupakan karangan yang bertujuan untuk menguraikan suatu topik. Dapat berupa uraian definisi, fungsi, bagian, kegunaan, atau suatu konsep. Jadi, artikel eksposisi ini dapat juga merupakan langkah-langkah, cara atau proses mengerjakan sesuatu atau tutorial seperti itu. Jadi misalnya nih kita mau membuat tulisan berupa definisi atau fungsi sesuatu. Contohnya misalnya kita ingin menuliskan manfaat air kelapa muda. Manfaat air kelapa muda kita tuliskan jadi secara detail. Mungkin kalau selama ini kita baru tahu mungkin untuk pelepas dahaga. Jadi kita tuliskan manfaat lain yang selama ini mungkin belum diketahui orang. Jadi kita harus betul-betul memamerkan apa ya artinya, memang betul-betul kita memberitahu kepada halayak bahwa ini ternyata banyak sih manfaat air kelapa muda tadi. Jadi seperti itu. Itu contoh artikel eksposisi. Kemudian bagaimana sih kita membuat sebuah artikel eksposisi? Oke, jadi sama kurang lebihnya langkahnya itu ada 5. Yang pertama kita harus menentukan tema.
sebenarnya kita nih mau buat apa sih temanya, mau tema apa? Bisa tadi kan kalau eksposisi nih bisa berupa eh, definisi, langkah-langkah, ataupun tadi eh, fungsi atau kegunaan sesuatu, ataupun kita menerangkan sebuah konsep. Jadi kemudian setelah kita tahu apa itu temanya, baru kita tuliskan tujuannya secara tersurat. Jadi kalau dua jenis artikel yang telah lalu itu tujuannya tidak boleh kita tuliskan, tapi kalau ini tujuannya sudah kita tuliskan. Jadi tujuan penulis menulis artikel ini agar pembaca bla 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 bla. Itu tujuan tersurat. Kemudian rumusan ide pokok. Rumusan ide pokok ini sudah tersurat. Artinya apa? Kita boleh menuliskannya itu sudah misalnya pokok-pokoknya itu sudah tuliskan. Satu, kita ini mau bahas ini, kedua ini, ketiga ini. Baru setelah ide pokok itu atau kerangka tadi kita kembangkan sesuai tujuannya. Kemudian kita buat kesimpulan. Baik, kita lanjut ke artikel argumentasi. Artikel argumentasi atau artikel pendapat itu artikel yang isinya atau tulisannya dibuat dilatar belakangi oleh kritikan terhadap suatu pendapat, keadaan atau kebijakan. Contoh nih, yang saat ini tuh banyak tulisan-tulisan berkaitan dengan untuk mengkritisi atau pendapat bagaimana kebijakan P3K itu yang kurang tepat dengan kondisi guru saat ini. Nah, seperti itu. Jadi penulis biasanya akan menuliskan opini atau pendapatnya itu secara terang-terangan. Nah, contoh nih yang sering Bapak Ibu lihat nih, misalnya kan, Mas Menteri cobalah lihat untuk apa tes ini dilakukan, kami sudah sekian tahun mengajar, kondisinya begini. Itu mereka akan menuliskan pendapat mereka secara terang-terangan seperti itu. Dan didukung oleh data dan fakta. Kami saja mau ujian, harus naik speedboat, begini, banyak buayanya, dan lain sebagainya. Jadi dari jadi pendapatnya ini memang apa? Karena mereka pendapat mereka ini tadi ada data dan fakta yang mendukungnya. Oh ya memang benar ini cobalah Pak Menteri lihatlah kondisinya. Kan ini bajunya lusuh untuk masuk ke sini begini, harus butuh perjuangan dan lain sebagainya. Itu didukung data dan fakta yang ada. Sehingga pendapat yang dituliskan oleh si penulis menarik dukungan dari pembacanya. Kita yang membaca tulisan itu dari segi guru saja kita akan meneteskan air mata. Oh iya ya. Jadi kita akan mengamini dari sisi seperti itu. Jadi diharapkan adanya perubahan lah gitu. Jadi langkah-langkahnya juga sama, yaitu tentukan temanya. Tema untuk artikel pendapat ini atau opini ini apa sih? Kalau ini tadi misalnya mau mengkritisi masalah P3K, ya udah kita itu masalah P3K. Kemudian tuliskan tujuannya. Tujuannya mungkin untuk pemangku kepentingan tuh misalnya untuk supaya bisa ditinjau ulang lah kebijakan ini gitu. Kemudian rumusan masalahnya, tuliskan poin-poinnya bagaimana, kembangkan kerangkanya, dan yang terakhir adalah berikan kesimpulan. Jadi syarat sukses untuk membuat artikel argumentasi harus menguasai masalahnya. Kemudian kita harus banyak membaca.
Jangan sampai kita diketahui karena ada informasi yang janggal atau tidak logis atau salah kutip atau sudah kedaluarsa. Jadi kita harus betul-betul menguasai masalah tadi dan memang banyak-banyak membaca. Kalau kita memang menulis tadi masalah kebijakan P3K ini kurang tepat untuk guru yang sudah lama mengabdi, betul-betul kita harus paham guru yang memang kesempatan ini untuk siapa, bagaimana aturannya juga harus tahu. Jangan sampai kita menuliskan gini-gini padahal sudah tertuang di dalam peraturannya nih. Kalau umur yang 35 sudah ada tambahan ininya. Kemudian untuk ini ada tambahan ininya. Jadi kita tidak sekedar protes, kita belum baca panduannya. Nah, seperti itulah kira-kira kalau kita ingin membuat artikel argumentasi. Jadi sebenarnya artikel argumentasi ini salah satu artikel yang paling sulit dibuat, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke artikel yang selanjutnya, itu adalah artikel persuasi. Persuasi atau ajakan. Jadi artikel ajakan atau artikel persuasi ini sengaja ditulis supaya memberikan efek untuk menggerakkan pembaca melakukan atau mengikuti sesuatu dan sebaliknya meninggalkan sesuatu. Kebanyakan melakukan sesuatu. Jadi contohnya ini seperti ini. Kalau misalnya saya itu seorang pembisnis yang ingin menawarkan produknya kepada pembaca melalui tulisan persuasi. Jadi walaupun sebuah tulisan, kita tidak ingin pembaca itu merasa kita lagi sedang promosi. Mereka membaca, namun mereka membaca mengalir terus kita pengaruhin sampai mereka akan dengan rela, ikhlas dan mau bersemangat mengamini apa yang kita tawarkan, mengikuti apa yang kita arahkan. Itulah tujuan dari artikel persuasi. Jadi bagaimana cara kita membuat artikel persuasi? Membuat artikel ini sama dengan artikel-artikel yang lain pada umumnya, yaitu pertama menentukan tema, kemudian menentukan tujuan penulis, kemudian merumuskan ide pokoknya, baru kembangkan kerangka menjadi data dan fakta untuk meyakinkan orang lain sehingga menggerakkan pembaca untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi keburukan tadi. Kalau misalnya kita ingin pembaca kita membeli produk kita, berarti kita harus arahkan mereka ke sana. Kalau kita ingin pembaca kita jangan melakukan apa yang seperti yang kita tuliskan itu, ya kita harus membujuk mereka supaya tidak melakukan hal itu. Seperti itu. Kemudian tutuplah dengan kesimpulan. Jadi syarat sukses membuat artikel persuasi, kita harus benar-benar mengalami atau merasakan, atau setidaknya sedikit merasakan atau pernah mengalaminya. Gitu. Jadi sehingga apa yang kita tuliskan membuat orang lain merasa nyaman, atau maksudnya merasa tidak merasa tidak sedang dipromosiin, seperti itu. Jadi karena kita sudah pernah merasakan ini, kalau kita misalnya lagi cerita obat nih, dengan menggunakan produk ini saya yang kemarin seperti ini sekarang alhamdulillah sudah sehat begini. Jadi orang lain iya ya, jadi akan terikut seperti itu, sehingga kita bisa bersemangat untuk membujuk orang untuk mengikuti apa yang sudah kita tuliskan. Baik, kita lanjutkan. Yang artikel selanjutnya itu adalah artikel SEO. Artikel SEO itu bukan artikel jenis tersendiri, namun artikel ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencarian kata di search engine seperti Google. Jadi artikel ini sengaja dibuat supaya mudah terdeteksi oleh mesin perayap online. Nah, jadi biasanya itu digunakan untuk menulis online di blog ataupun situs. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai ragam artikel. Jadi ada artikel tutorial.
Nah, itu misalnya untuk menjelaskan apa sih uh, bagaimana cara membuat empek-empek misalnya. Itu merupakan contoh artikel tutorial. Jadi kita akan menjelaskan dari awal sampai akhir caranya membuat empek-empek. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita harus bisa membuat seseorang yang memang tadinya tidak bisa menjadi bisa dengan membaca tutorial yang kita buat. Nah, seperti itu. Kemudian artikel naratif itu bercerita tentang sesuatu yang benar-benar terjadi. Biasanya ditulis orang dalam bentuk ketiga itu. Kemudian artikel sejarah. Jadi sejarah itu banyak menarik dan penting untuk diketahui supaya tidak hilang oleh waktu. Kemudian artikel riwayat hidup. Artikel ini selalu menarik. Contohnya perjuangan seorang yang terkenal misalnya. Pahlawan, perjalanan riwayat hidupnya si Bung Karno misalnya, itu kan banyak diminati orang gitu. Karena mereka Bung Karno itu kan public figure, tokoh pahlawan yang terkenal. Kemudian artikel pengalaman pribadi. Ada artikel wawancara, ada artikel kerohanian, ada artikel humor, ada sanggahan dan eksposisi. Baik, itu tadi kita bahas mengenai jenis-jenis artikel untuk pertemuan kita pertama kali ini. Terima kasih atas antusiasnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.